Oke semuanya, kita belajar mengenai saham ya. Kita mau belajar proses saham itu apa aja dan gimana. Kita lihat ya. Pertama, apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Yang kedua, saham adalah satuan nilai pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Yang ketiga, saham adalah menjadi bukti seorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Jadi, menanam saham di perusahaan jadi sebagian perusahaan itu atas nama kita. Oke, itu arti saham. Ya, menjadi bukti seorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Ya, next. Jenis-jenis saham yang harus kita ketahui. Oke. Yaitu saham biasa. Yaitu hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit dan penerbitkan saham baru. Jadi kalau misalnya ada saham baru akan didahulukan bila organisasi penerbit dan menerbitkan saham baru. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan. Oke, next. Saham preferen memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Tagihan terhadap aktif dalam pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi daripada saham biasa dalam hal pembagian dividen. Ya, jadi dividen itu artinya berbagi saham gratis lah. Itu. Dan ketiga, konvertibilitas dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Ya, karena ditukar menjadi saham biasa bila kesempatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Ya. Next, kapan investor dapat membeli saham? Ya, kapan? Bisa saja, karena kita yang mengatur. Oke, kita lihat slide-nya. Kapan investor dapat membeli saham? Seorang investor dapat membeli saham di pasar perdana sekuritas yang ada, ya, yang di Play Store dan lain-lain lah, pokoknya sekuritas yang ada. Pada pasar perdana, emiten yang baru go public atau IPO menawarkan sahamnya kepada investor melalui penjamin emis dan agen penjual. Ya, kedua, investor dapat membeli langsung melalui para penjamin emisi penerbitan saham tersebut atau melalui agen penjual. Kemudian, saham yang dibeli pada pasar perdana dapat diperjualbelikan melalui pasar sekunder atau di bursa efek melalui perusahaan pialang. Next, untuk apa membeli saham? Pasti kalian bingung kan? Untuk apa sih untuk membeli saham? Mendingan nabung di bank, nabung di mana? Oke, ini manfaatnya ya. Untuk apa membeli saham? Pertama, membeli saham merupakan alternatif lain dalam mengamankan dan sekaligus meningkatkan nilai kekayaan. Dalam hal ini kekayaan berupa uang ya, berupa uang. Jadi mengamankan dan meningkatkan kekayaan bisa dalam bentuk berbagai macam. Misalnya celengan, menyimpan di bank, dibelikan emas, dibelikan tanah, dibelikan apartemen dan masih banyak lagi. Bisa juga ya. Itu makanya kalau misalnya ada kekurangan juga, misalnya di bank ya, menyimpan di bank menurut saya itu bagus juga, tapi kalau di bank itu dipotong sebagai nilai bunganya, nilai itunya lah, ini dan sebagainya. Jika saham, kita membeli saham, kita hanya menabung saham
dan biarkan dia bertumbuh. Itulah beli saham itu menurut saya yang paling terbaik. Oke, walaupun bisa dibelikan emas, duitnya bisa secara duitnya dibelikan emas, dibelikan tanah, juga bisa dibelikan apartemen, dan masih banyak lagi. Tapi kalau saya sarankan untuk menabung di menyimpan di bank, itu menurut saya nggak terlalu relevan lah buat menurut saya gitu loh. Next, mengapa harus memilih saham? Pertama, karena lebih menguntungkan, sebab kelebihan menabung dengan cara memiliki saham adalah kemampuan menguntungkan yang tak terhingga. Tak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar dalam rupiahnya. Ya, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan dan penerbitan. Apabila perusahaan dan penerbit mampu menghasilkan laba besar, maka ada kemungkinan para pemegang saham akan memiliki keuntungan yang besar juga. Dan apabila perusahaan dan penerbit tidak mampu menghasilkan, maka ada kemungkinan para pemegang saham akan rugi. Jadi sebuah investor memiliki dua risiko, rugi dan untung. Ya, karena menurut saya yang saya tulis di sini ya, karena ya kita memiliki bisa juga memiliki keuntungan yang sangat relevan, yang sangat tinggi, yang sangat ini, tapi kita harus tahu risikonya dan kita tahu batas minimalisirnya gitu loh. Jadi nggak asal-asalan gitu. Next, jenis-jenis saham yang ada di Indonesia. Pertama, IHSG. Kedua, indeks LQ45. Indeks Kompas 100, indeks Rihati. Indeks itu kalau IHSG itu saham gabungan ya. Kalau indeks ini kayak indeks BNI 30 dan lain-lain. Dan LQ45 ini, indeks LQ45 ini ada 45 saham yang ada di Indonesia. Oke. Next. Nah, ini dia analisis risiko saham. Risiko hanya 15% investor dalam jangka pendek ya, yang dapat tahun pertamanya di pasar saham. Kedua, minimum risiko dan menjadi bagian dari 15% investor yang mendapatkan profit dari investasi di pasar saham. Ya, risikonya hanya 15% dalam jangka pendek. Tapi ya kita kan nabung saham, berarti kan harus giat menanam saham tersebut. Ya, kita juga tahu risikonya gimana. Berapa persen kerugiannya, semuanya itu ada ya. Next, analisis fundamental. Membeli saham adalah membeli prospek perusahaan yang akan datang. Pertama, itu fundamentalnya. Kedua, pendekatan ini dilakukan untuk nilai-nilai intrinsikal saham ya. Yang ketiga, analisis laporan keuangan melihat laba rugi, arus kas, rasio perbandingan. Ya, gini. Analisis itu ya, laporan keuangan. Pertama, melihat laba rugi. Laba ruginya berapa? Terus arusnya itu pemasukan dan pengeluaran. Rasionya juga dan perbandingan lainnya. Jadi kita harus melihat perusahaan, misalnya ini perusahaan yang baik, misalnya BCA. Ya, kita harus melihat perusahaan itu bagus atau tidak. Arus kasnya dari mana? Laba ruginya berapa? Dan rasio keuntungannya dan ruginya juga dilihat sama kayak melihat laba ruginya juga. Tapi rasionya itu melihat rasio keuntungannya berapa gitu. Dan kita harus melakukan perbandingan juga. Ya, itu namanya perbandingan semuanya. Jadi perbandingannya melihat laba rugi, arus kas, rasio dan lain-lainnya gitu loh. Jadi misal BCA, rasionya berapa, ruginya berapa, kasnya berapa, dan lain-lain. Itu contohnya gitu loh, contohnya. Next. Nah, ini dia contoh saham blue chip terbaik ya. BCA ya, BNI. Nih yang saya bilang ada BCA, BNI, Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, dan semuanya bisa dilihat di sini.
Terus saham LQ45 juga sama. Ada Tower Bersama, TBK, ini Maria Cooper, XL Axiata, Telkom, ya. Terus BCA juga, Bank BNI, BTN, dan masih banyak lagi. Nah, dan contohnya juga sama, ya, Adro, BMRI, Gunung Garam, Sempurna, ITMG, dan masih banyak lagi, dan Telkom juga masih ada. Inilah saham-saham blue chip yang terbaik yang menurut saya, ya. Apalagi menurut saya yang paling bagus itu adalah BCA, terus sama BTN, perusahaan bank swasta lah di Indonesia. Tapi sekarang saya lagi menanam saham di Goto, Gojek Tokopedia, walaupun Goto sekarang mau menyentuh ya hampir 50, tapi saya tetap menanam Goto. Ya, ini walaupun masih baru saya menanam Goto karena lagi di bawah-bawahnya. Oke, nanti saya akan tunjukkan investasi saya di Goto walaupun masih baru. Akan saya kasih tahu per bulannya nabungnya berapa, ini berapa, biar tahu resikonya, biar kenal juga Goto seperti apa, kinerjanya bagaimana. Walaupun dia masih di bawah, saya tetap membeli saham Goto. Oke, ini menurut pribadi saya. Jika mau membeli, teman-teman membeli bisa juga di aplikasi manapun bisa juga beli sahamnya. Oke, next. Mekanisme saham yang ada di Indonesia. Pertama, yang perlu dilakukan adalah investor harus menjadi nasabah pada perusahaan. Ya, yang itu nanti saya jelaskan. Investor membuka rekening dan membayar nilai deposit tergantung perusahaannya. Contohnya, membayar 25 juta, sementara yang lain mewajibkan membayar sebesar 15 juta, dan seterusnya. Jumlah yang disetorkan bervariasi pada dasarnya. Batasan minimal atau jumlah nominal saham tidak ada dapat di Bursa Efek Indonesia. Pembelian minimal 500 lembar. Ya, atau satu lot. Misalnya, harga saham perusahaan XYZ, ini contoh aja ya, walaupun saya asal aja ya, senilai Rp100, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot sama dengan 50 juta, yaitu 500 lembar. Ya, Rp100. Transaksi penjualan atau pembelian dapat dilakukan pada hari bursa. Seperti itu. Ya, kita misalnya ini contohnya aja ya. Kita membeli misalnya BCA, satu lotnya itu berapa sekarang, misalnya kalau di sekuritas itu bisa hampir sejutaan satu lotnya mungkin ya, walaupun saya nggak tahu berapa satu lotnya di BCA pakai sekuritas ya. Kalau saya di satu lotnya itu, contohnya di Goto lah. Goto itu satu lotnya kalau nggak salah hampir 600-700an kalau nggak salah ya. Maafkan saya kalau salah. Ya hampir segitulah kurang lebih. Ya, jadi kita istilahnya memasukkan dana saham dan duit kita terhadap perusahaan tersebut gitu. Dari sekuritas yang ada gitu. Sekuritasnya itu ya bisa apa aja gitu loh. Saya nggak mau sebut, pasti kalian tahu semuanya sekuritas apa yang menjual saham di Indonesia. Bisa cari di Google, bisa cari di YouTube banyak. Tapi saya tidak mau merekomendasikan sekuritas, itu pilihan kalian semua. Mau sekuritas apa aja bebas, yang penting bisa menabung saham. Oke, itu aja.
kata saya ya. Sudah habis. Jadi kesimpulannya ya gitu, semua ada resikonya. Ya tetap menjadi investor yang aman, yang sering menabung, karena ya pemerintah sekarang melakukan yuk menabung saham ya. Kita jadi harus mengikuti peraturan pemerintah ya dalam karena menurut saya saham ini bagus banget. Bagus istilahnya gini loh, istilahnya nggak ada duit nganggur. Kalau misal ada duit nganggur, bisa investasi saham. Lagi pula investasi saham juga tergantung dengan modal dan tergantung perusahaan tersebut. Ada juga yang bisa menerima 100 ribuan, 200 ribu, 300 ribuan. Itu tergantung berapa lot yang perusahaan itu mau, seperti itu. Jadi itu aja sih. Nanti saya mau bikin next video mau bikin reksadana. Apa itu reksadana? Dan kedua, saya akan mau membikinkan video untuk tentang portofolio saya. Ya, saya baru berapa minggu di dunia saham GoTo. Kalau saham sih saya udah banyak. Saya juga trading, saya juga investor juga, walaupun saya waktu itu pernah menanam saham tapi nggak sabaran. Tapi intinya gini, konsisten, tidak mengkhianati hasil, itu aja sih ya. Terus aja konsisten menabung, itu aja sih. Prinsip saya saham itu adalah menabung, tapi menabung yang sangat bagus ya, ketimbang kita menabung di bantal, menabung di bank. Walaupun bank bagus, tapi karena ada potongan admin dan tidak bunganya juga terlalu besar, dan nggak ada bunganya ke kita juga, malah admin yang dikuras ya. Menurut saya saham ini yang paling terbaik. Walaupun semua bisnis ada resikonya ya, ada risikonya juga. Jadi itu aja saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.